like, subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Andika, adik dan kakak, hari ini? Semoga semuanya all is well. Selamat ketemu kembali di saluran YouTube ini. Terima kasih sudah bergabung dan memberikan waktu untuk menonton video ini. Mari kita jalin komunitas yang positif dan saling mendukung. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi, agar tidak ketinggalan konten terbaru dari channel ini. Kali ini Ayah akan bercerita tentang Putri Sarah. Kegelapan malam. Istana itu diselimuti misteri saat Putri Sarah berlari. Matanya terus-menerus melirik ke belakang. Lorong itu diterangi cahaya lilin, tetapi saat Sarah lewat, lilin pertama tiba-tiba padam. Diikuti lilin-lilin berikutnya di sepanjang lorong. Tanpa diduga, kakinya yang gemetar tersandung dan menyebabkan dia terjatuh terkapar di lantai yang dingin. Dari kejauhan, satu-satunya cahaya yang tersisa di lorong itu menghilang, ditelan oleh kegelapan pekat yang mendekat. Siapa? Siapa di sana? Dialah Putri Sarah dari kerajaan Minos, yang menyimpan rahasia memalukan, rasa takut yang mendalam pada kegelapan. Setiap kali kegelapan menyelimutinya, Sarah tertekan oleh ketakutan yang tak terlihat. Bayangan pepohonan di benaknya berubah menjadi lengan-lengan kurus yang merayap ke arahnya. Bahkan dalam kesunyian kegelapan, ia membayangkan langkah kaki mendekat. Ketakutannya begitu kuat, sehingga ketika dia melihat jubah tergantung di sudut kamarnya, dia membayangkan itu adalah hantu yang mengejeknya. Jangan mendekat lagi, menjauhlah dariku. Pada saat itu, dia teringat Pangeran Philip, orang yang dia cintai. Kalau saja Philip ada di sini. Namun, rasa takutnya pada kegelapan seringkali membuatnya malu di hadapannya. Di sebuah pesta, Philip diam-diam memberi isyarat kepada pelayan untuk mematikan lampu, bersiap untuk perayaan ulang tahun yang mengejutkan. Namun saat lampu padam, Sarah panik, mati-matian mencari secercah cahaya. Di tengah kegelapan yang menyelimuti, dalam ketakutannya, dia menyebabkan Philip kehilangan pegangan pada kue ulang tahun yang dipegangnya. Kue itu terjatuh. Lilin dan lapisan gula berhamburan ke seluruh tubuh Philip. Sebelum dia bisa bereaksi, Sarah sudah tampak dalam keadaan tersipu malu. Aku minta maaf. Ini semua karena kegelapan. Aku benci kegelapan. Tiba-tiba angin menderu di luar, berputar-putar di sekitar istana seperti suara yang dipenuhi amarah. Tiba-tiba muncul kilatan petir menyambar langit dan memecahkan jendela. Ada orang di sana. Kegelapan sialan dan terkutuk. Pergilah sekarang juga. Begitu dia selesai berteriak, sebuah bayangan perlahan-lahan muncul di tengah ruangan. Sosok yang menjulang tinggi dengan mata hitam pekat menatapnya. Siapa yang berani mengutukku? Tak lain dan tak bukan adalah Dark sendiri. Sarah yang ketakutan pun pingsan. Bangun! Bangun! Tolong ampuni aku. Jangan bawa aku. Maafkan aku. Setiap hari aku mendengarmu mengeluh, mengumpat, dan menyalahkan kegelapan. Apakah kau bosan hidup? Aku tidak bermaksud begitu. Tapi, apakah kau benar-benar Dark Spirit? Iya, ikuti aku. Akan kutunjukkan kegelapanku tidak sesederhana yang kau pikirkan. Tidak dapat bereaksi, Sarah dipaksa oleh Dark untuk mengikutinya ke dalam malam. Melintasi langit tengah malam yang sunyi, Sarah dan Dark Spirit melayang bersama. Wow, kerajaanku tidak terlihat begitu buruk di malam hari. Kemanapun Dark terbang, bintang-bintang muncul di langit. Langit gelap, bagaikan belucu, berkilau dengan bintang-bintang yang lembut dan misterius. Dark menuntun Sarah ke tempat tinggal para roh malam. Saat mereka tiba, berbagai makhluk bermunculan. Yang pertama adalah Sleep Maiden,
yang punya kemampuan magis membantu orang cepat tertidur. Berikutnya Night Watcher dengan hidungnya yang tajam, memiliki kekuatan untuk membuat orang tetap waspada. Akhirnya Silent Sister muncul, tinggi dan kurus, yang menyerap setiap suara, membawa ketenangan dan keheningan. Lord Dark, membawa manusia ke tempat ini tidaklah diizinkan. Aku mengerti, tetapi gadis ini sedang butuh pelajaran dari kegelapan itu sendiri. Ini adalah hukuman sekaligus kesempatan baginya untuk memahami dan mengatasi ketakutannya. Melihat ketulusan Dark dan tergerak oleh keinginan mereka untuk membantu sang putri, tak seorang pun keberatan lagi. Setelah bertemu semua, Dark membimbing Sarah untuk mengamati roh malam saat bekerja. Sarah diam-diam memperhatikan, menyadari bahwa setiap roh memiliki perannya sendiri dalam kanvas malam yang sempurna. Yang pertama adalah sang Sleep Maiden yang dengan anggun bergerak melewati desa-desa, menaburkan debu bagaikan mimpi di atas setiap rumah. Kemanapun debu ajaib menyebar, orang-orang hanyut dalam mimpi indah. Wah, sungguh luar biasa. Masih banyak lagi anak muda. Sementara Sleep Maiden membantu mereka yang butuh istirahat, Night Watcher berkeliaran, mencari mereka yang tertidur dengan tugas yang belum selesai. Ia membungkuk dan dengan lembut mengusik telinga pekerja yang mengantuk, membangunkannya dan mengembalikan kewaspadaan mereka. Dia seperti pahlawan pendiam. Terakhir adalah Silent Sister yang berdiri tegak di atas bukit, menyerap setiap suara samar di sekitarnya. Kehadirannya membawa kedamaian dan ketenangan pada malam hari, seperti tidur tanpa mimpi. Sarah di bawah bimbingan roh-roh ini bekerja keras dan mulai merasa menyukai suasana dunia malam. Maka disinilah setiap orang berusaha bekerja keras demi kerajaan ini. Baru sekarang kau melihatnya? Iya, aku sadar bahwa malam punya kedamaiannya sendiri. Sangat berbeda dari yang aku pikirkan. Manusia semuanya sama saja, selalu terobsesi dengan cahaya, dan mereka kemudian melupakan kelembutan malam. Tepat pada saat itu, Light Spirit muncul. Cahayanya yang cemerlang menembus kegelapan. Wajahnya dipenuhi amarah. Light Spirit segera memprotes Dark karena membiarkan kegelapan bertahan begitu lama. Kau kegelapan yang berat dan suram, pergilah sekarang dan beri jalan bagi cahayaku. Berhentilah menodai dunia yang mulia ini lagi. Jangan terlalu sombong, Light. Manusia butuh kegelapan untuk beristirahat, tapi mereka lebih memilihku. Cahaya harapan untuk hari yang baru. Benar, meskipun aku tidak lagi membenci malam, aku masih lebih suka siang hari. Apa yang lebih kau sukai dari siang hari? Cahaya membuatku merasa segar dan bersemangat. Segala sesuatunya berwarna-warni. Tanaman dan bunga juga bermekaran berkat sinar matahari. Kau dengar itu, orang tua bodoh? Dengan begitu, Light melukiskan pemandangan siang hari yang cemerlang. Dunia yang dipenuhi kecerahan dan warna-warna yang hidup. Para roh malam mendengar kata-kata Sarah dan menyaksikan gambar-gambar yang mempesona. Merasakan sesuatu yang berbeda. Apakah siang hari benar-benar secemerlang itu? Iya, semuanya bersinar dengan terang dan penuh energi. Kita hidup dalam kegelapan selama jutaan tahun, tidak pernah mampu mencapai cahaya. Semuanya, apa yang kalian bicarakan? Roh-roh malam memutuskan meninggalkan Dark untuk memuaskan kerinduan mereka mengalami siang hari. Dunia ini menjadi milikku. Dewa kegelapan merasakan sedikit kesedihan. Apakah aku menjadi tidak diperlukan? Saat itu matahari mulai terbit. Dark mundur, tak dapat menahan diri lebih lama dan melemparkan dirinya ke arah matahari, menyebabkan kegelapan perlahan menghilang. Oh tidak, Dewa Kegelapan. Apakah aku menyakiti perasaan Dark? Tidak lama kemudian, akibat dari tidak adanya malam mulai terlihat. Tanpa kegelapan, orang tidak tahu lagi kapan harus beristirahat. Tumbuhan yang dulunya penuh kehidupan mulai layu karena terlalu banyak cahaya, kehilangan warna hijau cerahnya. Para roh malam juga menghadapi kesulitan dengan tugas mereka. Sleep Maiden melemparkan debu tidur, tetapi pada siang hari, semua orang sibuk dan menjaga diri mereka tetap waspada. Night Watcher tidak dapat menggunakan kekuatannya karena sinar matahari membuat orang-orang terjaga. Adapun Silent Sister, ia tidak dapat menciptakan keheningan karena siang hari dipenuhi dengan kebisingan, seperti simfoni yang tiada habisnya. Segalanya telah lepas kendali. Kita harus menemukan cara untuk membawa Dark kembali. Roh-roh malam mulai memahami pentingnya keseimbangan antara cahaya dan kegelapan.
Mereka setuju untuk membantunya. Bagaimana kita bisa memanggil Dewa Kegelapan? Kegelapan belum sepenuhnya menghilang. Mungkin dia masih ada dalam ingatan dari orang-orang yang benar-benar menyayangi dirinya. Sarah, ingatanmu adalah ingatan yang paling jelas karena kau adalah satu-satunya orang yang pernah penasaran dengan malam. Kalau begitu, di mana aku bisa bertemu dengannya lagi? Dalam mimpi. Aku akan menuntunmu ke mimpi terdalam untuk menemukannya. Kalau begitu kita mulai sekarang. Dengan sihir yang lembut, Sleep Maiden membuat Sarah tertidur lelap. Dalam mimpinya, Sarah mendapati dirinya dikelilingi kegelapan yang tidak bisa ditembus, terbungkus keheningan yang menakutkan. Ketakutan akan kegelapan yang dia pikir telah dia lupakan muncul kembali. Kau pasti bisa. Kau pasti bisa. Tiba-tiba, suara yang familiar bergema di kegelapan. Sarah bergerak ke arahnya. Di sana berdirilah Dark Spirit. Dark Spirit, itu benarkah? Aku datang untuk meminta maaf. Tolong, kembalilah. Semua orang membutuhkanmu. Benarkah? Kau tidak sedang bercanda, bukan? Ini semua salahku. Tolong maafkan aku. Namun tiba-tiba, Dark Spirit ditarik ke dalam pusaran yang dalam dan gelap. Sarah mengumpulkan keberaniannya, mengulurkan tangan untuk menariknya dari jurang. Pegang tanganku. Semakin lama dia bertahan, semakin berkurang kekuatannya. Sarah sedang koma, kita harus menemukan cara untuk menyelamatkannya. Di tengah kekacauan saat semua orang mencoba menyelamatkan Sarah, cahaya redup muncul dari jauh. Itu adalah Light Spirit. Light Spirit muncul, tampak lelah dan letih. Aku salah. Menghapus kegelapan telah membuat kehidupan manusia menjadi kacau. Menekan kesedihannya, Light Spirit membuka jalan menuju mimpi Sarah. Dengan kekuatan pamungkasnya, Light Spirit menemukan tempat Sarah dan Dark Spirit terjebak. Menggunakan cahaya terangnya, ia mencoba menyelamatkan mereka dari bahaya. Tiba-tiba, kegelapan dari segala arah melilit anggota tubuh Light Spirit. Menahannya, saat Sarah menyaksikan dengan khawatir, Light Spirit dengan cepat memusatkan energinya, membentuk bola kekuatan. Ketika mereka akhirnya ditarik dari jurang, cahaya dan kegelapan saling terkait, menciptakan energi yang hangat dan bercahaya. Maafkan aku, tolong jangan menyimpan dendam. Mana mungkin aku mau. Sarah memegang erat tangan Dark Spirit dan Light Spirit, membantu mereka kembali melewati kegelapan. Dengan kembalinya Dark Spirit, malam mulai menyelimuti langit sekali lagi. Sarah telah menaklukkan rasa takutnya, memahami arti cahaya dan kegelapan. Sekarang, Sarah telah menjadi lebih kuat dan siap menghadapi Pangeran Philip dengan tatapan berseri-seri. Karena ceritanya Meski malam sudah habis, menyelimutinya. maka wassalamualaikum.